أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Topik pembahasan adalah tentang 4 sifat utama tashbihiyah Allah SWT di dalam surah Al-Fatihah. Sedang menjelaskan mengapa surah Al-Fatihah diletakkan pada awal Al-Quran. Karena terbukti bahwa surah Al-Fatihah adalah surah yang walaupun hanya 7 ayat, tetapi sebagaimana telah dijelaskan bahwa surah Al-Fatihah ini kalau diumpamakan adalah bagaikan air lautan yang dimasukkan ke dalam sebuah kendi. Sehingga satu tetes kendi surah Al-Fatihah jika diurai akan sedemikian rupa luasnya yang dalam hal ini akan diuraikan dalam surah berikutnya, mulai surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa dan sebagainya sampai berujung pada surah Al-Lahab. Kemudian disimpulkan lagi dalam 3 surah terakhir, yakni Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Nas. Inilah yang sedang dibahas tentang contoh-contoh bagaimana luasnya surah Al-Fatihah yang di dalamnya dikemukakan 4 sifat utama tashbihiyah Allah SWT, yaitu sifat-sifat yang manusia harus memperagakannya sebagaimana dicontohkan oleh para nabi Allah, khususnya oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Karena hanya Rasulullah SAW lah yang mampu melakukan, memperagakan sifat Allah Ta'ala, bukan saja dalam arti adil, ihsan, idil qurba, bahkan sifat rububiyah Allah Ta'ala pun dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW sebagaimana halnya pengutusan beliau merupakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Sebelum ini telah dibahas tentang hakikat 3 landasan akhlak manusia, yaitu adil, ihsan, dan idil qurba. Hanya orang-orang yang berakhlak atas dasar adil, ihsan, idil qurba inilah yang akan menjadi ahli surga. Jadi tidak benar bahwa agama Islam hanya sekedar mengajarkan jika berbuat ini dan itu, kebaikan ini dan itu, pasti akan masuk surga, pasti akan menjadi penghuni surga. Tidak demikian. Sebab yang namanya akhlak itu, budi pekerti itu harus ada landasannya. Akan diukur dengan landasannya. Apakah atas dasar adil, apakah atas dasar ihsan, ataukah landasan idil qurba. Nah, perbedaan ketiga landasan akhlak inilah juga yang akan menentukan perbedaannya tingkat-tingkatan derajat seseorang berada dalam surga Allah SWT. Jadi tidak sama. Dan apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Bahwa sebagaimanapun kecilnya perbuatan manusia, baik dan buruk, pasti akan ada balasannya. Oleh apa? Sifat maliki yaumiddin. Jadi tidak benar bahwa Islam itu hanya sekedar mengejar-ngejar pahala surga. Sebab yang Islam inginkan, yang
Al-Quran inginkan, yang Allah Ta'ala dan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW inginkan dari umat Islam adalah bahwa dengan mengikuti suri teladan beliau di dunia ini juga, umat Islam atau para pengikut hakiki beliau betul-betul telah memiliki atau dapat memiliki pribadi surgawi. Inilah tujuan dari pengutusan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, tujuan dari wahyukannya agama Islam, Al-Quran sebagai kitab yang terakhir dan tersempurna adalah untuk apa? Supaya takhlaqu bi akhlaqillah. Supaya umat manusia, khususnya umat Islam, betul-betul mampu meniru sifat-sifat tasbihiyah Allah SWT sebagaimana dicontohkan oleh para Nabi Allah, khususnya oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Nah, inilah salah satu mengapa tentang surah Al-Fatihah ini telah dibahas 4 sifat utama Allah Ta'ala, yaitu Rububiyah, Rahmaniyah, Rahimiyah, dan Maliki Yaumiddin. Tetapi dalam akhlak harus mulai dari Maliki Yaumiddin, adil. Kemudian Ihsan, Rahimiyat, kemudian sifatnya lebih yaitu Rahmaniyat, dan kemudian yang lebih khusus lagi yaitu Rububiyah. Baiklah, kita lanjutkan bahwa sebelum ini salah satu bentuk sifat Isaidil Qurba, memberi seperti terhadap kerabat sendiri, telah dicontohkan adalah oleh orang tua. Oleh karena itu, di dalam surah Al-Isra, surah Bani Israel, Allah Ta'ala berfirman tentang pentingnya bersikap santun, bersikap baik terhadap kedua orang tua. Dan lebih dari itu, Allah Ta'ala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَرْحَمْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Yang artinya adalah bahwa Rabb engkau di sini yang disebut Rabb, sifat rububiyat. Dan Rabb engkau, wahai Muhammad, telah memerintahkan supaya engkau jangan menyembah yang lain selain Dia, selain Allah Ta'ala. Jadi yang pertama, karena Rabb yang hakiki ada Allah Ta'ala, maka hendaklah kalian bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang Tuhan yang Rububiyah, yang Rahmaniyah, yang Rahimiyah, dan akan membalas kalian kebaikan kalian bagaimanapun kecilnya. Berikutnya adalah, dan hendaklah engkau tunjukkan kasih sayang terhadap kedua orang tua, yaitu ibu bapa. Kemudian selanjutnya Allah berfirman, jika salah seorang dari antara kedua mereka itu atau kedua-duanya mencapai usia lanjut, usia panjang dalam kehidupan engkau, maka hendaknya jangan engkau mengatakan uf atau ah, atau memperlihatkan sikap yang tidak senang dengan sikap kedua orang tua, terutama ketika keduanya, mohon maaf, dalam keadaan pikun. Yang kata Al-Quran, jika seseorang usianya panjang, kembali pikun akan seperti anak-anak. Nah, begitu juga kedua orang tua. Jika mengalami keadaan pikun, ada hidup bersama kita, maka mungkin saja akan seperti anak-anak. Akan merupakan ujian bagi kita, bagi kesabaran kedua anak-anaknya yang kedua orang tua berada dalam pemeliharaannya. Nah, sebenarnya keadaan pikun ini sebenarnya keadaan pikun orang tua yang dialami oleh anak-anaknya untuk mengingatkan mereka bahwa kalian pun telah berbuat susah, menyusahkan kedua orang tua kalian seperti itu. Oleh karena itu,
Kami Allah mengingatkan kalian, kalian pun hendaknya berlaku santun kepada kedua orang tua kalian yang telah berlaku ihsaidul qurba terhadap kalian. Oleh karena itu Allah Ta'ala di sini mengatakan bahwa jika salah seorang dari mereka atau kedua-duanya mencapai usia lanjut dalam kehidupan engkau, walaupun ini dirujuk Rasulullah SAW, pada beliau sendiri adalah anak yatim, tadi ini berlaku umum, hendaknya jangan engkau atau kalian mengatakan uf atau ah terhadap keduanya, dan janganlah engkau menghardik keduanya, dan berkatalah selalu dengan keduanya dengan tutur kata yang lembut dan mulia. Wafid lahuma janahad dhulli minar rahmati wa kullahuma rabbi harhumma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah sayap kerendahan hati di hadapan keduanya karena kasih sayang, dan katakanlah dan berdoalah, ya Rabb kami, kasihanilah mereka berdua sebagaimana keduanya telah memeliharaku pada waktu kecil. Insyaallah kita bahas ayat ini secara mendalam pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.